Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik, yaitu tentang kisah jin Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Semoga daripada kisah ini kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Ia berkata, suatu ketika kami bersama Nabi Muhammad SAW pada awal-awal masuknya Islam. Tiba-tiba datanglah kepada kami seorang di atas unta, telah membekas perjalanan di dalam dirinya dan untanya. Tampaklah payahnya perjalanan kepadanya. Ia pun berhenti di hadapan kami lalu bertanya, siapakah dari kalian yang bernama Muhammad? Kami pun memberi isyarat atau menunjuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu orang itu berkata lagi, wahai Nabi Muhammad, apakah kamu yang akan menjelaskan kepadaku apa yang telah diperintah Tuhanmu kepadamu, ataukah aku yang menjelaskan kepadamu apa yang telah diperintahkan berhalaku kepadaku? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, tentu aku yang akan memberitahumu apa yang telah diperintahkan Tuhanku kepadaku. Perawi yang meriwayatkan hal ini berkata, lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepadanya. Beliau pun berkata, agama Islam dibangun pada 5 hal bersama syarat-syaratnya. Kemudian orang itu pun berkata, wahai Nabi Muhammad, aku adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Kami memiliki berhala yang mana kami menyembelih sesembelihan kami di sisinya pada bulan Rajab, dan kami berkurban kepadanya dengan sesembelihan kami. Lalu seseorang dari kami menyembelih sesembelihannya di sisinya. Ia bernama Isham. Ketika Isham mengangkat tangannya dari sesembelihan, ia mendengar suara dari dalam perut berhala. Wahai Isham, telah datang agama Islam dan batallah berhala-berhala. Dijagalah pertumpahan darah, disambunglah tali sana, jelaslah kebenaran dan kesejahteraan. Sahabat, kemudian Isham pun bahagia karena demikian itu. Ia keluar dan kemudian pergi serta memberitahu kami. Kemudian tersebarlah kabar tentangmu, wahai Rasulullah. Ketika setelah beberapa hari, seseorang menyembelih di sisi berhala, ia bernama Tariq. Ketika Tariq mengangkat tangannya dari sesembelihan, ia mendengar suara terucap dari dalam perut berhala. Wahai Tariq, telah diutus oleh Nabi yang benar, telah didatangkan wahyu yang difirmankan dari Tuhan yang maha mulia lagi maha pencipta. Tariq pun keluar sembari menggembor-gemborkan tentang hal yang demikian itu. Lalu kuatlah kabar tentangmu di sisi kami, wahai Rasulullah. Sedangkan kami berada bingung di antara orang yang mendustakan atau ia orang yang membenarkan. Wahai Rasulullah, sejak 3 hari ini aku menyembelih sesembelihan pada berhala itu. Ketika aku mengangkat tanganku dari sesembelihan, aku mendengar suara yang keras dari dalam perut berhala yang mengatakan dengan lisan yang fasih, wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, telah datang kebenaran, seorang nabi dari kabilah Hashim di kota Mekah. Bagi orang-orang yang menolongnya akan memperoleh kesejahteraan, dan bagi orang-orang yang menghinanya akan memperoleh penyesalan. Maka kemudian ia adalah penunjuk lagi pengajak menuju hari kiamat nantinya. Kemudian naiklah berhala itu dari bumi dan terjatuh di atas wajahnya. Sahabat perawi yang meriwayatkan kisah ini kemudian berkata, lalu bertakbirlah Rasulullah dan bertakbir pula para sahabat bersamanya. Perawi berkata, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam setelah turunnya wahyu pertama adalah Siti Khadijah, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Zaid bin Haritsah, kemudian Qamariyah, seorang budak wanita, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Zuhair, kemudian sahabat Ubaidah bin Jarrah, kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah, kemudian sahabat Zubair bin Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua.
Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata, "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah yang Maha Esa menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk mengajak manusia kepada agama Islam." Nabi Muhammad SAW pun berdiri naik ke gunung Abu Qubais lalu menyeru dengan suara keras sembari mengatakan, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ketika orang-orang mendengar seruan Nabi Muhammad, berkumpullah orang-orang kafir di Darun Nadwah. Mereka bermusyawarah di dalam perkara di antara mereka. Sahabat, Darun Nadwah adalah sebuah rumah atau balai pertemuan para pemuka kafir Quraisy berkumpul untuk membahas beberapa perkara penting. Tempat ini sendiri didirikan oleh Qusay bin Kilab atau kakek buyut Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay. Sahabat, setelah orang-orang kafir berkumpul di Darun Nadwah, mereka berkata, "Sesungguhnya Muhammad telah mencaci Tuhan kita dan mengajak kepada Tuhan yang tidak kita ketahui. Bagaimana bisa tipu daya ini terjadi kepada kita? Muhammad mengatakan kepada kita, jangan menyembah Tuhan-Tuhan kalian, yaitu 360 berhala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi Maha Esa. Di antara mereka adalah Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Harits, Safwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdul Yaquz, dan Kinanah bin Rabi'. Mereka adalah orang-orang kafir Mekah dan mereka adalah para pemimpin orang-orang kafir. Mereka berkata, Muhammad telah mengajak kepada kita kepada Tuhan yang tidak kita ketahui dan dia tidak mencaci Tuhan-Tuhan kita. Lalu berdirilah seseorang dari mereka dan dia berkata, Muhammad menginginkan harta di dalam demikian itu. Dan orang-orang tidak menoleh kepadanya, tidak menghiraukannya. Mereka berkata, Muhammad adalah tukang sihir yang pendusta. Kemudian mereka berkata kepada Al-Walid, "Wahai Al-Walid, apa pendapatmu?" Kemudian Al-Walid menjawab, "Aku tidak bisa mengatakan apapun dalam perkara ini." Mereka pun menisbatkan Walid kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap Al-Walid setuju membela dan mempercayai Nabi Muhammad. Al-Walid pun hanyut oleh amarah yang sangat. Lalu Al-Walid berkata, "Berikanlah aku kesempatan selama 3 hari." Sahabat, Al-Walid memiliki 2 berhala yang keduanya terbuat dari permata, emas dan perak, dan dengan bermacam-macam mutiara. Keduanya diletakkan di atas kursi dan Al-Walid mengenakan keduanya dengan bermacam-macam pakaian. Al-Walid pun menyembah keduanya selama 3 hari 3 malam secara berturut-turut. Ia tidak makan, ia tidak minum, sesekali pergi ke rumah dan anak-anaknya, dan ia beribadah dengan rendah hati kepada kedua berhalanya. Pada hari ketiga Al-Walid berkata, "Demi hak ibadah yang mana aku menyembah kepada kalian berdua selama 3 hari dengan peribadatan ini. Maka katakanlah dan beritahu kami tentang perkara Muhammad." Kemudian syaitan pun masuk ke dalam mulut berhala. Mulut itu bergerak, mulut itu berbicara, mulut itu mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka janganlah kalian membenarkannya." Setelah mendengar perkataan syaitan yang masuk ke dalam berhala, Al-Walid pun bahagia. Ia keluar pergi dan memberitahu orang-orang kafir tentang perkataan ini. Sedangkan orang-orang kafir Mekah berkumpul di sekitar Al-Walid dan mereka berkata, "Sudah sepatutnya bagi kita untuk mengatakan hal ini kepada Muhammad." Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar perkataan mereka, beliau bersusah hati karena demikian itu. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam sembari berkata, "Wahai Nabi Muhammad, celakalah bagi orang yang membuat-buat perkataan ini, yaitu Al-Walid." Ketika Al-Walid mendengar perkataan ini, maka celakalah ia. Maka ia tertawa dan berkata, "Aku tidak peduli." Lalu mereka berkumpul meletakkan di hadapan mereka sebuah berhala yang bernama Habal. Mereka mengenakan bermacam-macam pakaian dan mereka bersujud kepada patung yang bernama Habal tadi. Lalu mereka mengundang Nabi Muhammad SAW. Beliau datang bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abdullah bin Mas'ud duduk di sekitar mereka. Lalu masuklah syaitan di dalam perut berhala. Nama syaitan itu adalah Musfir. Ia mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dari dalam perut berhala tadi.
Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud mendengar, ia pun kebingungan dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala ini?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Wahai Abdullah, jangan takut dari perkataan ini karena sesungguhnya itu adalah syaitan." Lalu Nabi Muhammad SAW pun menyingkir kembali pulang. Beliau berpapasan dengan seorang penunggang kuda di tengah jalan yang mengenakan pakaian hijau. Orang itu turun dari kudanya itu, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun kemudian menjawab, lalu bertanya, "Siapakah kamu wahai orang yang berkendara? Ucapan salammu telah membuatku heran." Orang itu pun menjawab, "Aku adalah keturunan bangsa jin. Aku telah memeluk agama Islam pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tetapi aku pergi dari tanah airku. Ketika aku datang, aku mendapati istriku menangis. Lalu aku bertanya kepadanya. Ia menjawab kepadaku, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa Musfir telah melakukan suatu perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad SAW?' Sahabat Musfir ini merupakan nama jin yang sebelumnya masuk ke dalam berhala. Ketika aku mendengarnya, aku pun mengikuti jejak Musfir. Lalu aku membunuhnya di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, berada di tengah. Ini adalah darahnya pada pedangku. Kepalanya ada di dalam kantongku. Badannya terbuang tergeletak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan bentuknya seperti bentuk anjing yang terpotong kepalanya." Sahabat Nabi Muhammad SAW pun bahagia mendengar hal itu, lalu mendoakan jin itu dengan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa namamu?" Kemudian jin tersebut menjawab, "Namaku adalah Muhair bin Abhar dan tempat tinggalku di atas gunung Turisina." Kemudian jin itu bertanya, "Apakah kamu tidak memerintahku untuk mengolok-olok orang kafir dari dalam mulut berhala sebagaimana Musfir mengolok-olokmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab padanya, "Maka lakukanlah hal tersebut." Kemudian orang-orang kafir pun berkumpul di hari kedua. Mereka mengundang Nabi Muhammad SAW. Mereka meletakkan habal di depan mereka. Mereka mengenakannya dengan bermacam-macam pakaian. Mereka bersujud kepadanya, merendahkan diri kepadanya, sebagaimana mereka telah melakukannya di hari pertama. Lalu mereka berkata, "Wahai habal, bahagiakanlah hati kami pada hari ini dengan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW." Berhala habal pun berkata, "Wahai penghuni kota Mekah, ketahuilah bahwa orang ini, Nabi Muhammad SAW, adalah seorang nabi yang hak, agamanya hak, dan Nabi Muhammad mengajak kalian kepada perkara hak. Kalian dan berhala-berhala kalian adalah batil. Jika kalian tidak beriman kepadanya, jika kalian tidak membenarkannya, maka kalian akan berada di neraka Jahannam abadi selamanya di dalamnya. Maka benarkanlah Nabi Muhammad SAW, dia adalah Nabi Allah dan sebaik-baik makhluknya." Kemudian berdirilah Abu Jahal, semoga ia mendapatkan laknat. Ia memegang berhala itu, membantingnya ke atas bumi, memecahkan berhala itu dan membakarnya dengan api. Kemudian Nabi Muhammad kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan yang senang hatinya dan gembira wajahnya. Kemudian ia memberikan nama pada jin itu dengan nama Abdullah bin Abhar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga daripada kisah berhala dan jin pada masa Nabi Muhammad SAW dapat memberikan kita hikmah. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.